Halo Cancer, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Cancer, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dan selalu bahagia. Amin. Baik. Cancer, hari ini kita mengangkat judul yaitu kebenaran yang akan terungkap. Oke Cancer, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Cancer bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Empress. Kartu kedua. Di sini ada Page of Swords. Kartu ketiga, di sini kita punya The Lovers. Kartu keempat. Di sini ada Eight of Pentacles. Kartu kelima, di sini kita punya Two of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada King of Swords. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Chariot. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kebenaran yang akan terungkap. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Chariot. Nah, di sini tergambar ya bahwa perjalanan hidupmu, bahwa apa yang telah kamu lewati dan apa yang telah kamu jalani di dalam kehidupanmu membuat kamu benar-benar semakin kuat, semakin kokoh, semakin matang, dan semakin mampu membawa banyak kemajuan di dalam kehidupanmu. Ya, di mana baru-baru ini ada sebuah peristiwa dan keadaan yang membuat kamu benar-benar terkejut, ya, benar-benar sedih dan sedikit kecewa. Karena apa? Karena kamu ketahui bahwa baru-baru ini pasangan yang kamu cintai, seseorang yang kamu sayangi, ya, hubungan yang benar-benar kamu perjuangkan agar hubungan ini bahagia, agar hubungan ini nyaman, ternyata baru-baru ini terungkap bahwa pasanganmu bermain hati di belakangmu. Dengan kata lain, ada pengkhianatan. Hadirnya orang ketiga. Dan dia selalu bermain hati di belakang kamu. Dan baru-baru ini kamu ketahui. Dan hal inilah yang akhirnya membuat kamu mampu menerima dan menyadari ya bahwa mungkin saat ini orang yang dia pilih ya adalah yang terbaik untuknya, karena menurut dia lebih memilih seseorang tersebut karena mungkin lebih kaya, lebih memiliki hal-hal yang baik daripada kamu, ataupun lebih memiliki jabatan dan posisi yang lebih hebat daripada kamu. Nah, dari situlah kamu mulai bisa menerima kenyataan. Kamu ikhlaskan, kamu relakan dia berbahagia bersama orang lain. Sehingga di saat kamu relakan itu, kamu kembali memiliki ketenangan di dalam jiwamu dan memiliki fokus yang tidak terbelah untuk memajukan kegiatan-kegiatanmu. Karena selama ini mungkin ya kegiatanmu, fokusnya, waktunya terbelah untuk pasanganmu, untuk dia yang kamu cintai, karena wajar kita ingin membahagiakan seseorang yang kita sayangi. Tetapi justru itu membuat kamu tidak bisa totalitas di dalam kegiatan-kegiatanmu. Nah, setelah kamu ketahui kebenaran bahwa dia lebih memilih pergi bersama orang lain, di saat itulah kamu bisa relakan dia berbahagia bersama pilihannya, dan seketika kamu mulai memiliki fokus dan intensitas yang sangat maksimal untuk menata kehidupanmu. Ya, sehingga baru-baru ini kamu juga ketahui kebenaran bahwa kamu mulai diperhatikan, bahwa kamu mulai dapat kesempatan-kesempatan baik dari bos, dari majikan, dari kepala kantor, ataupun kepala perusahaanmu. Karena di saat kamu telah sendiri, di saat kamu telah kehilangan
pasangan yang kamu cintai, justru kamu semakin bersemangat untuk membawa kemajuan pada kegiatanmu. Terbukti, pada pekerjaanmu, kamu benar-benar bisa meningkatkan mutu dan kualitas dari kinerjamu. Sehingga, mereka seperti bos, majikan, merasa puas dan merasa senang dan mulai memberikan kamu job-job yang lebih besar lagi. Mulai memberikan kamu atau menempatkan kamu di posisi-posisi penting, posisi-posisi strategis pada pekerjaanmu. Sehingga hal inilah yang akan membawa pemasukan yang semakin maju dan semakin baik lagi. Di bisnis dan usaha, di dagangan juga begitu ya. Setelah terlepas dari pasanganmu yang bisa dikatakan pemain ya, kamu lebih bisa fokus di dalam meningkatkan mutu dan kualitas pada bisnismu, pada usahamu. Kamu tingkatkan kualitas produksinya, kamu tingkatkan kualitas pelayanan, kamu tingkatkan kualitas promosi, komunikasi yang tepat sasaran. Sehingga beberapa dari customer, pelanggan begitu ya, merasa sangat puas dan senang bertransaksi, melakukan kegiatan bersama dirimu. Sehingga rasa senang itulah yang akhirnya membuat dia cerita kepada siapapun orang yang ditemuinya. Sehingga keesokannya akan semakin ramai orang yang datang ke tempat-tempat bisnismu, ke tempat-tempat daganganmu. Sehingga meningkatnya penjualan, meningkatnya omset terjadi di dalam kegiatanmu. Nah, jadi inilah beberapa kebenaran yang terungkap memang kebenarannya sangat menyakitkan, sangat mengecewakan karena mengetahui usaha perjuangan kita di dalam membahagiakannya ternyata dia sia-siakan. Ternyata kamu dicampakkan begitu saja. Tetapi ada nilai positifnya. Nilai plusnya, kamu menjadi semakin bisa menata kegiatan-kegiatanmu. Dan bukan tidak mungkin suatu hari nanti mantanmu, pasanganmu yang dulu akan menyesali pernah mengabaikan kamu. Karena apa? Karena kehidupanmu semakin menanjak, semakin sejahtera. Dan bukan tidak mungkin kamu akan menjadi lebih hebat daripada seseorang pilihannya saat ini. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya The Empress. Nah, benar kan? Jadi kamu semakin hari semakin merasakan kenyamanan di dalam menjalani hari-harimu. Meskipun kamu sedang sendiri. Meskipun kamu tidak memiliki pendamping, tidak memiliki pasangan. Tetapi dengan begitu, kamu benar-benar bisa fokus, benar-benar bisa melakukan yang terbaik pada kegiatanmu, terutama di dalam berkomunikasi, di dalam berbagi, di dalam bertukar pikiran untuk orang-orang, untuk lingkungan yang ada di sekitarmu. Sehingga banyak teman, sahabat, rekan, partner yang baru-baru ini begitu sangat nyaman dengan dirimu. Dan begitu juga sebaliknya, kamu juga merasakan kenyamanan di dalam hari-harimu saat ini. Nah, sehingga kenyamanan inilah yang akhirnya mampu membuat kamu terus fokus, mampu membuat kamu terus intens di dalam meningkatkan kualitas kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu memiliki target nih. Kamu ingin buktikan, kamu ingin tunjukkan bahwa kamu adalah yang terbaik, bahwa orang pilihannya dari mantanmu itu tidak jauh lebih baik daripada kamu. Dan tentunya suatu hari nanti, bukan tidak mungkin, dia akan menyesal, dia akan mengakui kesalahannya pernah menyia-nyiakan kamu. Dan bukan tidak mungkin kamu akan bertemu seseorang yang jauh lebih baik dan lebih sempurna daripada mantanmu saat itu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Page of Swords. Nah, ini sebuah sikap atau kepribadian atau prinsip ya. Kamu memiliki prinsip yang tegas, yaitu kita sebagai manusia harus bisa bersikap dinamis, harus bisa menyesuaikan keadaan dan situasi. Jadi kita harus selalu berkembang, harus selalu berinovasi sesuai dengan keadaan dan waktu tertentu. Nah, ini yang tergambar di dalam dirimu. Sehingga kedinamisan inilah yang akhirnya membuat kamu bisa menyesuaikan diri
pada keadaan, pada situasi tertentu. Nah, sehingga di saat kamu melakukan kegiatan-kegiatanmu akan banyak inovasi-inovasi baru. Akan banyak langkah-langkah yang tepat, ya, strategi-strategi yang jitu yang kamu lakukan sehingga banyak meningkatkan setiap kegiatanmu. Nah, karena kamu adalah seseorang yang ingin selalu menjadi seseorang yang dinamis, yang selalu ingin berubah, yang selalu ingin berkembang sesuai zamannya. Nah, jadi hal inilah yang menentukan kualitas dirimu. Jadi mungkin selama ini mantanmu, pasangan yang tinggalkan kamu, ya, sangat salah menilai dirimu, ya, sangat salah memilih orang lain. Karena di sini tergambar kualitasmu memang bukan kaleng-kaleng, ya. Kamu bisa berkembang, kamu bisa belajar hal apapun, ya. Karena kamu orangnya dinamis, ingin selalu maju, ingin selalu belajar, dan ingin selalu berkembang sesuai situasi dan keadaan. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Lovers. Nah, jadi memang ini adalah pihak ketiga, ya. Ada orang lain selain kamu. Jadi pasanganmu benar-benar telah menghadirkan orang ketiga di dalam hubungan dan telah mengecewakan kamu. Oke, memang kamu sedih, ya, memang kamu terluka. Tetapi memang jika kamu berlarut-larut di dalam keadaan ini, maka, ya, dia akan semakin tertawa, dia akan semakin bahagia melihat keterpurukanmu. Nah, maka dari itu kamu tidak ingin berlama-lama karena memang dia bukan digariskan untukmu. Dia bukan jodohmu. Terbukti dia lebih memilih orang lain. Nah, nilai positifnya, kamu akan mampu lebih berkembang lagi, lebih bisa membuktikan lagi, ya, bahwa dia salah dan dia akan segera menyesal pernah mengabaikan kamu karena kehidupanmu mulai tertata dengan sangat baik selepas darinya. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Eight of Pentacles. Nah, ini salah satu faktor kenapa kamu semakin bisa menata kehidupanmu dan menunjukkan serta membuktikan bahwa kamu juga bisa berkembang, bahwa kamu juga bisa menjadi lebih baik daripada kamu yang sebelumnya. Karena ada ketekunan di dalam dirimu, ya. Selain dinamis tadi, selain selalu ingin berkembang, selalu ingin maju, kamu adalah seseorang yang tekun. Tekun di dalam menjalani kegiatan-kegiatanmu, sehingga wajar jika baru-baru ini kamu dipromosikan, kamu dapat job penting, job besar, ya, kamu mulai ditempatkan di posisi-posisi strategis, ya. Kepercayaan dari bos, dari majikan semakin tinggi terhadap dirimu. Karena apa? Karena kinerjamu semakin baik. Kualitas dan mutu dari pekerjaanmu itu semakin meningkat. Karena kamu orangnya selalu ingin melakukan hal yang terbaik, selalu ingin berkembang, berinovasi, ya. Dan dengan ketekunan inilah sepertinya nanti, suatu hari nanti kamu akan bisa buktikan, ya, bahwa orang yang dipilih pasanganmu, yang dipilih mantanmu itu, ya, tidak jauh lebih baik daripada kamu. Justru kamu yang jauh lebih baik daripada dia. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Two of Pentacles. Nah, ini adalah sebuah keseimbangan. Nah, jadi sedikit demi sedikit kamu mulai temukan keseimbangan di dalam dirimu, ya. Mungkin selama ini kamu sempat, ya, direndahkan, ya, disepelekan, ya, dari lingkungan, dari orang, dari teman yang mungkin lebih dulu sukses daripada kamu. Tetapi kamu berusaha untuk menerimanya, untuk memakluminya. Ya, karena mungkin memang belum ada bukti, belum ada kemajuan di dalam dirimu. Nah, makanya kamu bisa akhir-akhir ini membuktikan, ya, bahwa apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka nilai tentang dirimu ternyata salah, terlebih, ya, kepada mantanmu. Dan dia akan segera menyesali pernah mencampakkan, pernah mengabaikan kamu. Karena di sini kamu akan benar-benar menjadi lebih baik dan akan membawa kehidupanmu menjadi lebih sejahtera daripada sebelumnya. Oke, ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya King of Swords. Nah, ini sebuah kebijaksanaan. Kamu akan siap
menghadapi permasalahan apapun, mengerjakan pekerjaan apapun, dan menjalani hari-harimu sebaik mungkin yang kamu bisa. Oke, dengan kebijaksanaan inilah akhirnya kamu akan nantinya bisa buktikan bahwa kamulah yang terbaik, dan kamu akan menemukan seseorang ya yang benar-benar bisa menerimamu apa adanya, yang benar-benar bisa mencintaimu setulus hatinya. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku, dan semoga temanku ya benar-benar akan menjadi lebih matang, lebih bijak, dan lebih dewasa di dalam menyikapi apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu. Ya, meskipun kebenaran-kebenaran yang terungkap ini sangat mengecewakanmu, sangat melukaimu, tetapi dengan hal inilah kamu menjadi lebih bisa berkembang, lebih bisa maju, dan lebih bisa buktikan bahwa kamu juga akan segera sukses dan bahagia kehidupannya. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.